Setiap tahun, lebih dari 10 miliar meter persegi papan-papan gipsum diproduksi di seluruh dunia. Lebih dari cukup untuk menutupi jutaan rumah di Indonesia. Bahan yang tampak sederhana ini sebenarnya telah menjadi tulang punggung konstruksi modern. Namun di balik bentuknya yang datar dan halus, tersembunyi proses industri yang sangat kompleks. Langkah pertama dalam pembuatan papan gipsum adalah menambang gipsum dari pegunungan besar. Tempat mineral ini berada jauh di bawah tanah. Untuk mendapatkannya, digunakan tambang terbuka berskala besar. Mesin bor bertenaga tinggi membuat lubang-lubang dalam yang cukup kuat untuk menampung bahan peledak. APED, bahan peledak khusus ditempatkan jauh ke dalam batu. Dan ketika diledakkan, lapisan besar gipsum terlepas dari gunung. Setelah sinyal diberikan oleh kepala pengawas, ledakan dipicu, dan ribuan ton batu gipsum runtuh dari tebing. Ekskavator raksasa kemudian bergerak untuk mengangkut bongkahan-bongkahan besar gipsum, masing-masing seberat beberapa ton. Material tersebut diangkut menggunakan truk tambang khusus menuju area penampungan sementara. Lalu dipindahkan lagi ke truk pengangkut berat, yang siap membawa gipsum menuju pabrik pengolahan. Setiap hari, lebih dari 100 truk membawa ribuan ton gipsum ke pabrik, memastikan aliran produksi tetap berjalan. Di pabrik, bongkahan gipsum besar dimasukkan ke penghancur raksasa. Mesin ini menggunakan 2 roll besar, yang berputar terus-menerus, untuk menghancurkan batu menjadi ukuran yang lebih kecil, hanya beberapa milimeter. Gipsum mentah biasanya mengandung 70 hingga 80% kemurnian, dan selama proses penghancuran ini, debu halus dihasilkan dalam jumlah besar. Karena itu, pekerja harus berhati-hati. Paparan jangka panjang dapat menyebabkan penyakit paru-paru serius seperti kanker. Setelah digiling halus, gipsum dialirkan melalui konveyor panjang menuju area pengeringan untuk tahap berikutnya. Serbuk gipsum halus kemudian dimasukkan ke dalam rotary kiln raksasa untuk dipanaskan. Pada tahap ini, kalsium sulfat dihidrat perlahan kehilangan air dan berubah menjadi kalsium sulfat hemihidrat, atau dikenal sebagai gipsum kalsinasi. Suhu di dalam kiln berkisar antara 300 derajat Celcius hingga lebih dari 660 derajat Celcius, dengan beberapa titik panas mencapai hampir 760 derajat Celcius. Proses pemanasan ini berlangsung selama beberapa jam agar struktur kristal gipsum tidak rusak. Para insinyur terus memantau suhu dan aliran udara dengan ketat, agar kualitas tetap stabil. Setelah proses pemanasan, gipsum yang sudah dikalsinasi dibawa ke area pencampuran. Di sini, serbuk tersebut dicampur dengan air dan bahan tambahan seperti pati atau pengatur waktu pengerasan. Sebelum diproduksi massal, sampel kecil diambil dan diuji di laboratorium untuk memastikan daya rekat, kekuatan dan waktu pengerasan sesuai standar. Hanya setelah lolos uji, proses pencampuran penuh dilakukan secara otomatis. Papan gipsum tidak hanya terdiri dari gipsum di dalamnya. Ia juga dibungkus 2 lapis kertas kuat yang berfungsi menahan bentuk dan mencegah retak. Gulungan kertas sepanjang ratusan meter dimasukkan ke jalur produksi. Mesin otomatis membentangkan dan meratakan kertas agar permukaannya halus. Setelah itu, campuran gipsum cair disemprotkan merata di atas kertas melalui nozzle berkecepatan tinggi. Lapisan gipsum yang lembut ini kemudian dilewatkan melalui roll besar untuk menentukan ketebalan yang tepat.
biasanya antara 9 hingga 15 mm. Selanjutnya, sistem penyemprot otomatis menyemprotkan larutan halus, biasanya air murni dengan aditif perekat, untuk menghilangkan gelembung udara dan menghasilkan permukaan yang lebih halus. Setelah bentuk panel jadi, mesin pemotong otomatis memotong lembaran menjadi ukuran standar, seperti 2,4 meter atau 3 meter. Setiap potongan dilakukan dengan presisi tinggi agar tidak menimbulkan retak atau cacat. Kemudian, sistem mekanis melipat kertas tepi untuk membungkus inti gipsum dengan rapat. Langkah ini memberi panel kekuatan tambahan dan tampilan yang rapi. Panel papan-papan gipsum yang baru dibentuk dimasukkan ke dalam ruang pengering besar dengan suhu antara 300 derajat Celcius hingga 660 derajat Celcius selama sekitar 30 menit. Udara panas disirkulasikan secara merata agar panel kering dari dalam keluar. Setelah kering, mesin otomatis menempelkan strip kertas bermerek dan berstandar teknis di tepi setiap panel untuk memperkuat dan melindunginya dari kerusakan selama pengiriman. Panel-panel tersebut kemudian disusun rapi di gudang, siap untuk dikirim ke proyek-proyek konstruksi di seluruh pasar. Begitu keluar dari pabrik, papan-papan gipsum mudah dipasang, ringan, dan tahan lama. Di Indonesia, lebih dari 95% rumah modern menggunakan papan-papan gipsum untuk dinding dan langit-langit dalam ruangan. Selain itu, umur pakai papan-papan gipsum bisa mencapai 30-50 tahun. Ketika bangunan dihancurkan, panel tidak langsung dibuang, melainkan dikumpulkan untuk didaur ulang.